Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya materi berikutnya, itu tentang penomoran ya. Penomoran ini menurut standar skripsi itu punya aturan sendiri ya. Sebagai contoh, di sini saya sudah mempunyai skripsi ya, yang mana selalu teman-teman perhatikan untuk bab persetujuan sampai dengan daftar gambar itu artinya menggunakan heading 1, maksudnya nomornya itu menggunakan Romawi ya. Kita lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, dan juga terakhir daftar gambar adalah nomor 6 ya, nomor 6. Nah, itu angka Romawi semua. Itu tandanya ya, berarti kalau untuk yang bagian lembar pengesahan dan juga abstrak itu kegunaannya untuk nomor ya, itu menggunakan Romawi ya. Sementara untuk bagian bab ya, bab 1 dan juga bab-bab berikutnya sampai bab 5 itu pakainya angka biasa, tapi khusus di bab 1 ya, itu angkanya di tengah bawah, dan juga untuk halaman berikutnya yaitu di kanan atas ya. Nah, di kanan atas, di sini nggak ada ya, dan halaman berikutnya itu di kanan atas. Begitu juga dengan bab berikutnya itu bab 2 ya. Kita bab 2 ini ada halaman 9 ya di tengah bawah, dan juga bab 10 di kanan atas. Jadi artinya untuk kategori bab ya, di lembar bab itu nomornya di tengah bawah ya. Tapi untuk di halaman berikutnya itu adalah di kanan atas ya, itu. Jadi aturannya seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja ya kita buat pelatihannya. Sini saya sudah membuat skripsi sampel ya, contoh skripsi sederhana ya. Di sini pakainya kalimatnya Loren. Ini tinggal teman-teman praktikan aja ya. Untuk formatnya itu pakai Times New Roman ukuran 12 ya. Sini kita akan buat satu dokumen termasuk sama cover ya. Kalau cover kan kita tidak perlu pakai nomor ya. Jadi yang perlu pakai nomor itu adalah lembar sampai dengan bab. Oke, kita tambahkan ya. Kita tambahkan satu lagi cover ya. Itu kita di bagian sini huruf lembar kita CTRL enter bersamaan. Nah, di sini adalah khusus cover ya. Khusus cover. Ini kita normalkan saja ya, khusus cover. Dan ini adalah lembar pengesahan. Oke. Nah, cara membuat nomornya kita perlu memberikan section ya. Section itu fiturnya itu namanya section break. Nama fiturnya section break. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita akan membagi section pertama itu adalah untuk cover. Section kedua itu adalah untuk lembar sampai dengan abstrak. Section 3 bab 1 pendahuluan, section 4 landasan, dan juga seterusnya ya sampai section yang terakhir di bab 5 kesimpulan. Oke, caranya kita akan bagi dulu ya. Itu teman-teman bisa klik kanan ataupun juga bisa double klik di header maupun footer. Header footer itu mana? Header itu adalah sekitar area atas ya, footer itu area bawah. Itu sama saja, bisa dengan double klik ya, close-nya di sini. Bisa juga dengan klik kanan, edit header. Nah, seperti itu ya. Ini kalau keadaannya footer headernya belum kita pisahkan ya, masih namanya footer, masih namanya header. Nah, cara memisahkannya dengan fitur namanya section break. Section break itu teman-teman aktifkan dulu ya, klik di sini sebelum huruf lembar ya. Jadi kita klik, lalu pergi ke layout, ke breaks, lalu next page. Nah, ini sudah dibagi ya. Cara ngeliat baginya gimana? Kita tinggal klik kanan, edit header. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Section satunya adalah cover, section 2-nya adalah header ya. Oke. Kok maksudnya header? Section 2-nya maksudnya lembar pengesahan dan seterusnya ya sampai dengan abstrak. Nah, di sini kita selanjutnya akan memberikan maksudnya langkah selanjutnya kita akan menonaktifkan nama fiturnya itu link to previous ya. Kalau teman-teman perhatikan, ciri-ciri link to previous aktif adalah ketika diklik itu ada tulisan same as previous.
baik di footer maupun di header ya. CMS previous apa sih? Artinya halaman yang kita aktifkan ini itu nomornya bakal mengikuti dengan halaman sebelumnya. Nah, mohon maaf, karena halaman sebelumnya itu tidak ada nomor ya, karena cover kan tidak perlu nomor ya. Jadi kita nonaktifkan CMS previousnya, baik di footer maupun di headernya. Kalau ini yang lagi aktifnya di header ya, ciri-cirinya gimana? Di sini go to headernya warnanya semu. Ini kita nonaktifkan ya, link to previousnya. Setelah itu setelah di link link to previous yang bagian headernya kita nonaktifkan, link to previous yang footer juga kita nonaktifkan ya. Ini kita klik dulu. Oke, ini kita sudah menghilangkan ya CMS previous. Kita cek di halaman cover tidak ada, di halaman lembar pengesahan juga tidak ada, di abstrak juga tidak ada, sampai dengan bab 1 pendahuluan. Oke, kalau sudah, ini kita tinggal berikan nomor saja ya. Caranya adalah di bagian lembar pengesahan ini, di bagian footer kita klik, pilih page number, bottom of page, pilih plain number 2. Dia bakal jadi nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena defaultnya adalah halaman satunya di sini, tapi kita tidak menampilkan nomornya, maka dia otomatis mengikuti menjadi nomor 2. Nah, kita yang perlu nomor 1 kan, dan satunya adalah Romawi. Itu kita tinggal ubah saja ya. Kita blok dulu. Kita page number, lalu pilih format page number. Kita ubah formatnya menjadi Romawi, dan kita mulai dari start at. Lalu oke. Lihat di atas, nomor tidak ada ya di section 1. Di section 2 ada angka Romawi halaman pertama, halaman kedua, dan ini halaman 3. Nah, halaman 3 ini di bagian bab 1 itu akan kita ubah menjadi halaman pertama angka biasa ya, bukan angka Romawi. Nah, gimana cara mengubahnya supaya menjadi angka biasa? Caranya adalah kita harus bagi sectionnya dulu. Nah, untuk bab 1 pendahuluan kita akan berubah menjadi section 3. Jadi kita close dulu ya. Kita close, kita balik ke bab 1 pendahuluan. Nah, di bagian bab 1 pendahuluan ini kita pisahkan menjadi section 3. Caranya sama, kita beri layout, lalu break, lalu next page. Oke, kalau misalnya kejadian kayak gini nggak usah panik, biarin aja, tinggal kita pencet tombol keyboard delete. Nah, tinggal kita rapin lagi pakai shift enter. Tinggal kita cek ya, klik kanan edit header. Nah, dia sudah berubah menjadi section 3, dan yang halaman abstrak itu menjadi section 2 ya. Oke, selanjutnya kita bakal menonaktifkan dulu ya CMS previousnya. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti nomor yang di atas. Nomor di sini kan Romawi ya, kita kan tidak perlu, jadi kita nonaktifkan saja. Jadi bagian headernya kita link to previousnya kita cek, kita matikan ya. Lalu bagian headernya juga kita matikan. Footernya kita matikan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, ini masih belum berubah ya, kita nggak usah apa-apain, biarin aja dulu. Ini masih belum berubah ya. Nah, sini ada perbedaannya. Kalau tadi kita hanya mematikan link to previous, nah kali ini kita menambahkan lagi satu fitur namanya different first page. Different first page ini adalah kegunaannya untuk memberikan perbedaan antara halaman pertama dengan halaman berikutnya. Halaman pertama itu adalah di tengah bawah ya, tengah bawah. Dan halaman kedua itu adalah di kanan atas maksudnya. Jadi memberikan perbedaan dalam satu section. Kita tinggal aktifkan different first page-nya ya. Cuman otomatis CMS previousnya dia aktif lagi. Nah, itu tinggal kita matikan lagi saja ya. CMS previousnya kita matikan untuk headernya. Lalu kemudian yang CMS previous pada footer juga kita matikan. Oke. Nah, setelah sudah dimatikan, tinggal kita berikan nomornya ya, sesuai dengan aturan. Karena bab 1 pendahuluan kita mulai dari halaman pertama ya, angka biasa, maka kita tinggal memberikan halaman pertama angka biasa. Tinggal kita ketik number,
Bottom of page pilih yang plain number 2 ya. Dia masih angka Romawi ya, karena masih mengikuti halaman sebelumnya. Tinggal kita ubah formatnya menjadi angka 1, 2, 3 ya, lalu pilih yang start at 1. Nah, dia menjadi angka 1 ya. Angka di atasnya warna, maksudnya Romawi ya, masih tidak berubah ya, maksudnya nggak berubah, dan cover juga tidak ada nomor. Oke, aman. Kalau sudah, kita tinggal melanjutkan saja. Nah, halaman 1 di bagian footer, halaman 2-nya di bagian header ya. Ini tinggal kita aktifkan di headernya. Lalu kita ke page number, pilihnya top of page, bagian nomor 3, plain number 3 ya. Nah, dia bakal kasih halaman berikutnya ya, di halaman 2 bagian kanan atas. Kita cek ke bawah. Nah, ini masih ada ya. Kenapa? Karena masih mengikuti dalam satu section. Ini tinggal kita blok, tinggal kita hapus aja pakai backspace. Nah, ini kita hapus. Harusnya atas juga hapus, tapi ini tidak ya. Gitu. Jadi aman. Aturannya seperti itu. Jadi halaman pertama adalah bab 1 di tengah bawah, halaman berikutnya kanan atas, halaman berikutnya 3, 4 ya, dan 5. Nah, harusnya di bab 2 landasan teori ini, harusnya bab 5 ini halaman 5 ini tidak muncul di kanan atas, tapi munculnya di sini ya. Caranya gimana? Ya, kita tinggal membagi sectionnya. Ini kan masih dalam satu section ya, section 3. Ini tinggal kita pisahkan lagi ya. Ini kita close. Kita balik ke bab 2. Nah, bab 2 ini kita tinggal pisahkan ya. Ini kita pisahkan, kita aktifkan, klik di sini, layout, break, dan juga next page. Nah, dia hilang ya. Kita coba cek. Edit header, klik kanan. Section 4, bener kan? Section 3 ya. Halaman 4 harus ya di sini jadi 5. Nah, kenapa ini masih 1? Nah, kalau ini misalnya masih 1, tinggal kita ubah saja caranya. Kita blok dulu. Page number, format page, continue from previous section. Nah, dia berubah jadi 5, 6. Warnanya angka di bawahnya kosong, 7. Nah, ini kan bab 3 ya, harusnya di mana? Bawah ya. Nah, di sini. Caranya sama ya, tinggal kita pisahkan section jadi section 5. Oke, seperti itu ya teman-teman caranya. Kita sekali lagi pastikan ya, apakah nomor sudah sesuai dengan aturan. Yang pertama, lembar pengesahan adalah Romawi ya, covernya adalah kosong, tidak ada nomor. Begitu juga dengan abstrak ya, nomornya halaman 2. Nah, berikutnya bab 1 pendahuluan, kita mulai dari nomor pertama ya, nomor 1 ini ada tengah bawah, bener ya. Bagian atas juga kosong, tidak ada isian. Dan juga halaman 2 di kanan atas ini sudah sesuai ya. Dan di bagian tengah bawah juga tidak ada. Lanjut ke halaman 3 di kanan atas, 4-nya di kanan atas, dan 5-nya harusnya di kanan atas ya. Tapi karena kita pisahkan sectionnya menjadi section ketiga ya, atau section 4 saya lupa, coba kita cek. Section 4 ya. Jadi halaman 5-nya menjadi di tengah ya. Dan juga berikutnya mengikuti 6 di kanan atas, 7-nya juga di kanan atas, 8 di kanan atas. Nah, caranya sama ya, kita tinggal pisahkan saja sectionnya. Nah, ini kan bab 3 kan harusnya di lembaran baru ya. Ini tinggal kita turunkan saja ya teman-teman. Ini saya enter dulu ya, lalu Ctrl enter. Nih di delete ya, biar space kosongnya nggak ada. Jadi tiap bab itu harus di lembar baru, walaupun ininya kosong banyak, tetap harus diturunkan di lembar berikutnya. Ini tinggal kita ubah aja teman-teman ya, halaman 8-nya kita tidak pakai di atas, tapi pakainya di bawah tengah. Tinggal kita klik kanan, di bab 3 sini ya, aktifinnya, layout, break, next page. Nah, hilang dia. Nah, dia bakal langsung ikuti 8, 9. Nah, silakan bab 4 sampai dengan bab 5 teman-teman silahkan praktekkan sendiri ya. Nanti hasil yang sudah teman-teman praktekkan itu file Word-nya dikumpulkan, dikoordinir ke KM ya sebagai syarat pertemuan ke-7.
Oke. Baik, segitu saja untuk video kali ini. Kalau misal kecepatan, teman-teman tinggal mundurin aja videonya dan jangan lupa ya untuk dikumpulkan karena nanti dan dikerjakan juga karena nanti ini bakal berlanjut ke pertemuan berikutnya. Ya, ada hubungannya lagi di pertemuan berikutnya. Kalau gitu, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam videonya. Sekali lagi, selamat belajar. Terima kasih ya teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.